Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Jeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberi Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait mundurnya Gus Miftah sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Prabowo mengatakan bahwa Miftah telah salah ucap dan tidak berniat untuk menghina. Hingga kini Prabowo masih mencari pengganti Gus Miftah sebagai utusan Presiden bidang kerukunan dan keagamaan. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan Hari Guru Nasional dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 28 November 2024. Kehadiran Presiden Prabowo mendapat sambutan antusias para guru peserta acara. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan antusias dari peserta acara peringatan Puncak Hari Guru Nasional. Nampak Presiden Prabowo mengenakan peci warna hitam dengan kemeja berwarna putih. Selain Presiden Prabowo Subianto, acara tersebut juga dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Mereka yang hadir yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri lainnya. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mukti dalam rapat internal bersama Presiden Prabowo di Istana Presiden Selasa 26 November lalu telah mengantarkan undangan peringatan Puncak Hari Guru Nasional. Rencananya dalam acara tersebut Presiden Prabowo akan menyampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang, Jakarta Timur. Peninjauan ini merupakan langkah cepat pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kesulitan masyarakat akibat bencana banjir. Hujan deras yang melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan peningkatan debit Sungai Ciliwung dan menyebabkan banjir di berbagai daerah. Wakil Presiden Gibran menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau kondisi warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang, Jakarta Timur pada Kamis 28 November 2024. Di Kampung Melayu, banjir mencapai ketinggian hingga 2,5 meter pada Rabu malam. Wapres Gibran mengunjungi Jalan Kebon Pala 1 yang terdampak parah, menyusuri gang-gang permukiman hingga ke lokasi pengungsian warga di SDN 01 Kebon Pala. Wapres membagikan bantuan sembako, susu, mainan, serta alat tulis bagi anak-anak yang mengungsi. Usai dari Kampung Melayu, Wapres melanjutkan kunjungan ke Bidara Cina Cawang yang juga terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter. Wapres kembali menyapa warga dan memberikan bantuan sembako, memastikan kondisi warga terdampak tetap dalam perhatian pemerintah. Dalam kunjungan ini, Wapres mengimbau agar pompa air dioperasikan maksimal dan kebersihan saluran air dijaga. Wapres juga menekankan pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir sebagai solusi jangka panjang. Wapres juga menekankan pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi banjir yang terus berulang di Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Jakarta Timur. Sembari menitikan air mata, Prabowo pastikan guru-guru di Indonesia akan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto resmi umumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN di puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Jakarta Timur. Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan menerima tunjangan 2 juta rupiah per bulan. Namun di tengah pidatonya, Prabowo tak kuasa menahan emosi dan tangisnya saat menyampaikan bahwa kebijakan ini masih jauh dari apa yang dibutuhkan para guru. Prabowo menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat. Program ini diharapkan mendukung penyediaan makanan bergizi untuk atasi stunting dan tingkatkan kualitas gizi masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya atau BLUPPB Karawang, Jawa Barat, Senin 2 Desember 2024. Program ini mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Prabowo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau denah kawasan 84 hektar dengan target produksi 80-100 ton per hektar per siklus. Beliau turut menebarkan benih ikan dan menyapa para warga serta pembudidaya ikan. Kunjungan ini sejalan dengan asta-cita Prabowo Gibran untuk swasembada pangan, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta menegaskan peran sektor perikanan budidaya dalam mendukung ekonomi nasional dan pasar global. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya peran pemimpin di bidang ekonomi seperti Gubernur BI, Menteri Keuangan dan Ketua OJK sebagai Jenderal Bintang 4 yang berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Presiden menyoroti pentingnya kewaspadaan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Presiden Prabowo menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab para sektor keuangan seperti Gubernur BI, Menteri Keuangan dan Ketua OJK sangat berat. Jika diibaratkan dengan struktur militer, mereka adalah jenderal-jenderal bintang 4 yang berada di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Fundamental ekonomi Indonesia kuat dengan sumber daya dan kekayaan yang melimpah, namun kesiapan dan kewaspadaan tetap harus dijaga untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Kekayaan sumber daya yang melimpah bisa menjadi masalah bagi suatu bangsa. Menurutnya, fenomena ini disebut the curse of a resource-rich nation, di mana bangsa kaya sumber daya seringkali lengah dan tidak siap melindungi kekayaan tersebut. Sikap puas diri dan kurangnya kewaspadaan dapat menyebabkan kebocoran dan kehilangan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Tugas para pemimpin di bidang ekonomi termasuk Gubernur BI, para Menteri Ekonomi dan Otoritas Keuangan tidaklah ringan. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Mengakhiri pesannya, Presiden mengingatkan agar tidak ada kelengahan dalam menjalankan tugas, karena kesalahan kecil pun dapat berdampak besar pada kedaulatan bangsa. Ia mengungkapkan rasa syukur atas kemajuan yang telah dicapai, meski di tengah berbagai kekurangan dan harapan yang belum tercapai. Ia menekankan pentingnya tertib, kewaspadaan, dan tekad untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan efisien. Clean government dan clean governance adalah kunci untuk menjamin kemakmuran dan mengelola kekayaan negara secara berkelanjutan. Ia menghimbau para pemimpin keuangan untuk menjaga kepercayaan rakyat, berpikir dan berbuat yang terbaik demi keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa hangat warga Karawang setelah meninjau tambak budidaya ikan nila di BLUPPB Karawang, Jawa Barat. Ratusan warga antusias menyambut dan mengabadikan momen bersama Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa hangat warga Karawang usai meninjau tambak budidaya ikan nila di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat 2 Desember 2024. Ratusan warga yang antusias memanggil namanya berkumpul di sekitar lokasi. Sorak-sorai terdengar saat mereka memanggil Prabowo untuk mendekat dan bersalaman. Beberapa warga berebut untuk mengabadikan momen berfoto bersama Prabowo. Perhatiannya tertuju pada anak kecil berbaju loreng yang digendong ayahnya. Prabowo mengangkat anak tersebut, mencium keningnya dan menyapa hangat keluarganya. Setelah menyapa dan berinteraksi dengan warga, Prabowo berpamitan meninggalkan kesan mendalam sebelum kembali ke Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan demi kepentingan rakyat dan kemajuan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore, Prabowo menyampaikan bahwa kerjasama dan soliditas para menterinya telah terlihat jelas sejak 1,5 bulan terakhir. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri, serta Kepala Badan atas dedikasi mereka selama dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam sidang tersebut, Prabowo juga menyoroti pencapaian seperti penghapusan utang UMKM untuk petani dan nelayan, peningkatan upah minimum nasional 6,5%, dan penurunan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Ke depan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan dan sistem demi kepentingan rakyat. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian publik saat belusukan di Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan aksi mengambil es cekek dari anak-anak dan menggantinya dengan kotak susu. Dalam kunjungan kerjanya di Kampung Melayu untuk meninjau kondisi banjir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan aksi yang menarik perhatian. Ia secara spontan mengambil es cekek yang sedang dipegang oleh sejumlah anak-anak, memicu momen tarik-menarik yang kemudian viral di media sosial. Tidak hanya sekedar mengambil, Gibran langsung menukarkan es cekek tersebut dengan susu kotak yang ia bawa. Dengan nada mendidik, ia menasihati anak-anak untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman es cekek. Es yang diambilnya kemudian diserahkan kepada rombongan Pas Pampres, sementara anak-anak mendapatkan susu sebagai penggantinya. Kamu nggak boleh minum itu lagi ya. Bilang apa? Jangan minum itu ya. Ya, aku tuker ya. Nggak boleh. Kunjungan belusukan Gibran ke Kampung Melayu pada Kamis 28 November 2024 tidak hanya seputar momen unik tersebut. Ia juga membagikan sembako dan susu kepada warga setempat, sekaligus meninjau langsung kondisi daerah yang kerap dilanda banjir. Aksinya ini menunjukkan kepedulian Wakil Presiden terhadap masyarakat di daerah tersebut. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan 20.000 hektar lahan pribadinya untuk konservasi gajah di Aceh. Langkah ini merupakan bukti komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan satwa langka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan 20.000 hektar lahan pribadinya kepada World Wildlife Fund untuk konservasi gajah di Aceh. Lahan tersebut akan dikelola oleh WWF untuk mendukung pelestarian satwa langka. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 2 Desember. Untuk mendirikan wilayah konservasi ini datang dari WWF yang disampaikan oleh Raja Inggris. Awalnya WWF meminta lahan seluas 10.000 hektar di Aceh, namun Presiden Prabowo memilih untuk memberikan lebih, yaitu 20.000 hektar.
Ini menjadi bagian dari komitmen Prabowo dalam mendukung upaya pelestarian alam yang telah menjadi prioritas dalam kepemimpinannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Keyakinan ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta 2 Desember 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimistis bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Jakarta 2 Desember 2024. Prabowo menyebut tren peningkatan produksi pangan menjadi dasar keyakinannya. Cadangan beras nasional bahkan diperkirakan mendekati 2 juta ton, salah satu jumlah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan BUMN atas kerja kerasnya di tahun 2024. Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi kebijakan pro-rakyat seperti penurunan harga tiket Natal, penghapusan utang UMKM, dan peningkatan upah minimum. Swasembada pangan menjadi salah satu program unggulan yang terus didorong untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Prabowo menghadiri pertemuan US-ASEAN Business Council atau USABC yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih hingga perwakilan dari Kadin atau Kamar Dagang Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan yang telah melaksanakan banyak komitmen dalam waktu singkat, meski hanya beberapa hari berkantor setelah perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa menteri-menteri di bawah kepemimpinannya bertindak cepat dan tepat menjalankan tugas yang ditetapkan. Pertemuan US-ASEAN Business Council yang dihadiri oleh perwakilan bisnis dari sektor-sektor utama diharapkan membawa dampak positif bagi kerjasama ekonomi antar negara. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada timnya atas kerja keras yang telah dilakukan untuk mewujudkan target-target pemerintahan. Ditambahkan oleh Prabowo bahwa beberapa program sudah dijelaskan secara publik, termasuk pertemuannya dengan Duta Besar AS Ted Osius di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga mengharapkan peluang dialog ekonomi lebih lebar antara Indonesia, ASEAN, dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur Selasa malam dan disambut antusias oleh warga setempat. Kedatangannya dalam rangka menghadiri pembukaan sidang Tanwir dan perayaan Milad ke-112 Muhammadiyah. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara El Tare, Kupang pada Selasa 3 Desember 2024. Kehadirannya disambut hangat oleh warga setempat. Beliau kemudian menyapa sejumlah pejabat termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, serta pejabat daerah NTT. Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju hotel. Di lobi hotel, puluhan warga Kupang menantinya, termasuk seorang ibu yang menggendong bayi berusia 3 tahun. Presiden Prabowo berinteraksi akrab dengan anak-anak yang hadir dan berfoto bersama mereka sebagai tanda terima kasih atas sambutan yang hangat. Kedatangan Presiden Prabowo ke Kupang kali ini dalam rangka menghadiri pembukaan sidang Tanwir dan perayaan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan berlangsung pada 4 Desember 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara pembukaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prabowo disambut oleh Ketum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-12 tahun ini diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara yang dibagikan oleh YouTube Muhammadiyah Channel itu, acara dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Rabu pagi. Dalam acara tersebut, Prabowo disambut oleh Ketum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
Presiden hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan menggunakan batik coklat lengkap dengan peci berwarna hitam. Rencana acara Tanwir dan Milad Muhammadiyah akan digelar selama 3 hari hingga Jumat 6 Desember 2024. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Isyakan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran menyebut hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab atau UEA hampir 5 dekade terjalin semakin erat. Hal itu diungkap dalam acara peringatan Hari Nasional ke-53 Uni Emirat Arab. Wapres Gibran menyampaikan hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab terasa hangat dan tulus. Gibran katakan hubungan kedua negara sangat baik. Gibran mengungkapkan ada banyak hasil kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Gibran katakan salah satu contohnya pembangunan Masjid Agung Syekh Zayed, Rumah Sakit Kardiologi Emirates di Solo, Jawa Tengah, serta berbagai bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab kepada Indonesia. Gibran mengapresiasi peningkatan hubungan kerjasama sebagai kemitraan di berbagai bidang khususnya politik, ekonomi, hingga perdagangan. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.